Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku semua? Semoga sobatku semua sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sobatku, siapa yang tidak ingin mempunyai anak pintar? Semua orang tua pasti menginginkan itu. Bahagia rasanya jika kita mempunyai anak pintar. Semahal apapun biaya sekolah, rasanya keresahan hati akan terobati. Dalam kondisi pandemi, orang tua mau tidak mau, suka tidak suka, bahkan bisa tidak bisa, harus bisa mendampingi anaknya belajar di rumah. Dilema sebetulnya, kita para orang tua harus bisa mengatur waktu antara pekerjaan dengan tugas sekolah anaknya. Bahkan para orang tua ada yang rela mengorbankan sebagian jam kerjanya dipakai untuk mendampingi anaknya belajar. Demi anak apapun dilakukan untuk sekolah anaknya. Terutama anaknya yang masih duduk di sekolah dasar ke bawah. Sebetulnya yang namanya anak dari bayi sampai remaja masih butuh pendampingan dalam belajar. Agar mereka tidak salah dalam mengartikan dari apa yang dipelajari. Dan orang tua atau pendamping tahu apa yang dipelajari anaknya. Mereka butuh pendampingan saat belajar. Terlebih pada saat pandemi, di mana anak-anak harus belajar di rumah. Sementara tugas atau materi dikirim lewat grup atau aplikasi Teams. Walau terkadang ada pembelajaran dengan video call. Tapi menurut saya, anak-anak masih butuh penjelasan karena pembelajaran lewat video call masih kurang untuk penjelasan materi pelajaran yang diberikan. Dalam hal ini orang tua harus berperan aktif untuk bisa menjelaskan dari setiap materi pelajaran yang diberikan sekolah. Para orang tua seperti saya kadang harus menjelaskan materi pelajaran yang kita sendiri sudah lupa dengan pelajaran sekolah. Untuk mensiasati hal ini, kita bisa cari materi pelajaran anak kita di internet. Dengan demikian kita para orang tua bisa menjelaskan materi pelajaran kepada anak kita. Jangan egois terhadap anak. Di zaman sekarang ini masih banyak ditemui orang tua yang tidak mau mengerti dengan keadaan anaknya. Para orang tua kadang memaksakan supaya anaknya bisa mendapat nilai yang tinggi. Padahal apa artinya sebuah nilai tinggi pada sebuah mata pelajaran? Karena untuk mendapat nilai tinggi bisa dengan bermacam cara. Anak yang ditekan untuk mendapat nilai tinggi, akan berusaha mendapatkannya dengan cara apapun. Beda dengan anak yang terbiasa dengan pemahaman pada sebuah mata pelajaran. Dia akan berusaha untuk paham bukan nilai. Dan jika sudah paham, nilai akan menyesuaikan dengan tingkat kepemahamannya pada sebuah mata pelajaran. Setiap anak atau manusia pasti mempunyai kepintaran atau kelebihannya sendiri. Kita para orang tua harus peka dan lebih tahu dari sisi mana anak kita mempunyai kelebihan dari teman-temannya. Hal inilah yang harus diterapkan para orang tua dalam pembimbingan belajar anaknya.
Lihat dan perhatikan, apa kelebihan atau bakat anak kita. Selanjutnya kita para orang tua tinggal mengarahkannya saja. Dengan kelebihan atau bakat yang terarah, insya Allah anak kita akan jadi yang terbaik untuk hidupnya. Para orang tua seperti saya yang pada masa pandemi kewalahan dengan tugas-tugas anaknya. Sungguh, ternyata di balik itu semua ada hikmah yang sangat baik untuk kita para orang tua. Kita para orang tua jadi bisa lebih dekat dengan anak, yang biasanya mungkin sibuk dengan pekerjaan. Jadi lebih tahu sampai di mana kemampuan anaknya dalam memahami pelajaran dari sekolah. Anak pun akan lebih nyaman karena mendapat bimbingan langsung dari orang tuanya. Pembimbingan belajar di rumah jadi kesempatan yang baik bagi orang tua, untuk lebih menekankan pembelajaran akhlak. Seperti kita ketahui bagaimana akhlak anak-anak sekolah di zaman sekarang. Untuk itu kita, para orang tua sudah seharusnya menanamkan pembelajaran akhlak pada anak kita. Bukan cuma sekedar omongan, tapi juga kita para orang tua harus jadi contoh nyata dalam berakhlak. Buat apa pintar jika kurang dalam akhlak atau adab? Pertama yang harus kita ajarkan pada anak adalah pembelajaran akhlak atau adab, lalu kemudian baru ilmu. Iblis saja masuk neraka hanya karena tidak beradab. Padahal iblis mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Tapi karena tidak beradab lalu iblis jadi sombong dengan ilmunya. Begitu juga manusia. Jika hanya pintar tapi tidak beradab maka sifat kesombongannya akan lebih menonjol. Dia akan merasa aku yang paling pintar. Padahal kita tahu semua bahwa di atas langit masih ada langit. Ada orang bijak berkata, kita tidak bisa memilih mempunyai orang tua seperti apa. Tapi kita bisa memilih ingin jadi orang tua seperti apa. Oke sobat, cukup sekian dari saya. Semoga ini jadi pembelajaran buat saya pribadi juga sobatku semua. Amin. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar channel ini terus bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.